dengan bendera merah yang berkibar di atas tank mereka, mengalir ke Berlin seperti arus banjir yang tak terbendung. Setiap langkah mereka menghentak tanah Jerman, menandakan datangnya kehancuran yang tak terhindarkan. Mereka adalah bayangan kematian yang datang membawa angin dingin dari timur, menghantui setiap sudut kota yang pernah megah itu. Di bawah langit kelabu, ribuan tentara Soviet maju dengan wajah tanpa ekspresi. Mata mereka tajam seperti pisau, mencerminkan kehendak baja untuk menaklukkan. Suara deru tank dan ledakan artileri menggema di jalan-jalan sempit Berlin, memecah kesunyian yang mencekam. Bangunan-bangunan runtuh di depan mereka, debu dan asap memenuhi udara, menciptakan pemandangan kehancuran yang begitu menyeramkan. Warga Berlin terjebak di dalam rumah mereka, mendengar derap langkah berat sepatu tentara Soviet di jalanan kota. Ketakutan merambat di hati mereka seperti api yang menjalar cepat, membakar harapan terakhir akan keselamatan. Jeritan dan tangis anak-anak yang ketakutan bergema di lorong-lorong gelap, menambah aura kepedihan yang menyelimuti kota itu. Pasukan Soviet memasuki rumah-rumah dengan pintu yang didobrak paksa. Mata mereka mencari-cari tanda perlawanan. Tidak ada tempat yang aman dari pandangan mereka yang tajam dan penuh dendam. Mereka adalah para pembawa maut, tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, membawa peringatan dari jutaan jiwa yang hilang di Stalingrad dan Leningrad. Di jalan-jalan, mayat-mayat berkelimpangan, korban dari pertempuran yang brutal dan tanpa henti. Bau darah dan mesium memenuhi udara, menciptakan aroma kematian yang pekat. Tentara Soviet melangkah melewati mayat-mayat itu tanpa ragu. Mata mereka tetap berfokus pada tujuan akhir mereka, bendera merah yang harus dikibarkan di atas Reichstag. Di tengah reruntuhan, anak-anak kecil berdiri tertegun, mata mereka yang besar dan gelap memandang dengan ketakutan yang tak terkatakan. Mereka melihat prajurit-prajurit dengan wajah yang penuh luka dan debu. Mata mereka mencerminkan penderitaan yang tak terperikan. Dalam diam, anak-anak itu menyaksikan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Dunia mereka hancur di depan mata. Setiap dentuman meriam, setiap ledakan granat adalah irama dari simfoni kehancuran yang menggetarkan jiwa. Setiap tembakan senapan mesin adalah nada yang menggema, menandakan akhir dari sebuah era. Berlin, yang dulu adalah pusat kekuasaan dan kebanggaan, kini menjadi medan pertempuran yang penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Dalam bayang-bayang malam, tentara Soviet bergerak seperti hantu. Bayangan mereka berkelebat di antara reruntuhan. Mereka adalah prajurit yang sudah terbiasa dengan kekejaman perang. Hati mereka mengeras seperti batu. Namun di balik ketegaran itu, tersembunyi rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Luka-luka yang tak akan pernah sembuh. Di bawah sinar bulan yang redup, kota Berlin tampak seperti neraka yang terbuka. Api membara di setiap sudut, memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Pasukan Soviet bergerak maju, tanpa henti, tanpa ampun. Mereka adalah gelombang kehancuran yang datang untuk mengakhiri mimpi buruk yang telah berlangsung terlalu lama. Suara-suara pertempuran menggema di seluruh kota, menciptakan simfoni kekacauan yang menakutkan. Jeritan pertempuran, ledakan granat dan raungan tank membaur menjadi satu.
menciptakan orkestrasi kematian yang terus bergema di telinga mereka yang selamat. Di tengah kekacauan itu, keberanian dan ketakutan saling berlomba dalam hati setiap prajurit. Setiap jengkal tanah Berlin dipertaruhkan dengan darah dan nyawa. Pertempuran di jalan-jalan dan bangunan yang hancur berubah menjadi pertempuran pribadi antara hidup dan mati. Setiap sudut, setiap ruangan menjadi arena pertempuran yang tak kenal ampun. Prajurit Soviet dan Jerman saling berhadapan dengan hanya satu tujuan: bertahan hidup. Di dalam gedung-gedung yang hancur, pertempuran terus berlangsung dengan brutal. Ruang-ruang sempit menjadi saksi bisu dari duel-duel mematikan antara prajurit Soviet dan Jerman. Dalam setiap sudut yang gelap, dalam setiap bayangan yang tersembunyi, ancaman kematian selalu mengintai. Tiap langkah, tiap gerakan bisa menjadi yang terakhir. Berlin, kota yang pernah menjadi simbol kejayaan, kini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Reruntuhan dan puing-puing menjadi saksi bisu dari kehancuran yang dibawa oleh perang. Di tengah puing-puing itu, pasukan Soviet bergerak seperti mesin yang tak terhentikan, menghancurkan setiap hambatan yang menghadang. Di sepanjang jalan-jalan Berlin, darah mengalir seperti sungai. Setiap jengkal tanah yang dipertaruhkan, setiap sudut yang dipertahankan, menjadi saksi dari pertempuran yang brutal dan tanpa ampun. Pasukan Soviet maju terus tak tergoyahkan, membawa kehancuran ke setiap sudut kota. Di bawah langit Berlin yang kelabu, pasukan Soviet berbaris dengan dua langkah tegap. Di balik ketegaran mereka, tersembunyi luka-luka yang tak terlihat, rasa sakit yang tak terkatakan. Berlin, dengan segala kemegahannya yang telah runtuh, menjadi medan pertempuran terakhir. Di setiap sudut, di setiap jalan, kengerian dan kepedihan perang terpampang jelas. Bersiaplah melihat bagaimana pertempuran terakhir di Berlin membawa akhir dari Perang Dunia Kedua yang mengerikan, di mana pasukan Soviet datang seperti bayangan kematian yang tak terhindarkan. Tahun 1945, situasi di Eropa sangat menguntungkan bagi sekutu. Tentara Jerman mengalami kekalahan di berbagai front, dan sekutu Barat serta Uni Soviet terus bergerak maju ke jantung Jerman. Setelah keberhasilan sekutu di Normandia dan pembebasan Prancis, serta kemenangan besar Soviet di front timur, Nazi Jerman berada di ambang kehancuran. Kampanye Berlin merupakan bagian dari serangan besar-besaran Soviet yang dikenal sebagai serangan Vistula Oder, yang dimulai pada Januari 1945. Dalam serangan ini, Tentara Merah berhasil mendorong pasukan Jerman mundur sejauh 300 hingga 400 km ke barat dari Sungai Vistula di Polandia hingga Sungai Oder, yang merupakan salah satu sungai utama di Jerman. Pada saat yang sama, Sekutu Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris bergerak melalui Jerman Barat, menekan dari arah yang berbeda. Lalu, bagaimana persiapan kedua kubu setelah perang sengit yang mereka lakukan? Awal tahun 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet, dengan tekad baja dan keberanian yang luar biasa, mulai merancang strategi untuk menaklukkan Berlin. Di markas besar mereka, peta besar Eropa terbentang, menunjukkan posisi setiap unit,
setiap tank dan setiap pesawat. Para komandan sekutu menganalisis setiap detail, mempertimbangkan setiap kemungkinan, dan merancang strategi yang akan menghancurkan pertahanan Nazi yang masih tersisa. Ribuan tank Sherman dan T-34 Soviet dipersiapkan, dengan mesin mereka yang mengaum siap untuk menghancurkan segala yang menghalangi jalan mereka. Pesawat pembom B-17 Flying Fortress dan IL-2 Sturmovik disiapkan dengan amunisi yang cukup untuk menghujani Berlin dengan kehancuran dari udara. Di bawah komando Jenderal Dwight Eisenhower di barat dan Marsikal Gorky Zhukov di timur, perencanaan detail dan ekstensif dilakukan untuk memastikan kemenangan yang tak terelakkan. Di belakang garis depan, logistik menjadi pusat perhatian. Jalur suplai yang panjang dan rumit dibangun untuk memastikan pasokan senjata, amunisi, dan makanan yang tak terputus. Konvoi truk, kereta api, dan kapal terus bergerak, membawa perbekalan dari pelabuhan-pelabuhan di Inggris dan Amerika Serikat, serta dari pabrik-pabrik di wilayah pendudukan Soviet. Para insinyur militer bekerja tanpa henti untuk membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan memastikan bahwa setiap unit tempur dapat bergerak dengan cepat dan efisien. Sementara itu, di jantung Berlin, persiapan pertahanan terakhir Nazi sedang berlangsung dengan ketegangan yang mencekam. Di bawah komando Adolf Hitler yang semakin terdesak, para pemimpin Nazi mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan ibu kota mereka dari serangan yang tak terelakkan. Di bangker bawah tanah yang gelap dan pengap, Hitler dan para jenderalnya merancang strategi pertahanan yang putus asa. Berharap untuk menunda atau bahkan menghalau pasukan sekutu yang mendekat. Di jalanan Berlin, para prajurit Jerman yang kini terdiri dari sisa-sisa Wehrmacht, Waffen SS, dan pasukan rakyat yang terdiri dari pria tua dan anak-anak digerakkan untuk membangun pertahanan. Barikade-barikade didirikan di setiap sudut, menggunakan segala bahan yang tersedia, dari mobil-mobil yang ditinggalkan hingga runtuhan bangunan. Di sepanjang jalan utama, tank-tank Panther dan Tiger ditempatkan dengan posisi strategis, siap untuk menghujami peluru pada setiap pasukan musuh yang mendekat. Di malam hari, di bawah gemerlap lampu kota yang semakin redup, suasana Berlin dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian. Para warga sipil, yang sebagian besar adalah wanita, anak-anak, dan orang tua, berlindung di ruang bawah tanah dan stasiun kereta bawah tanah, mencoba menghindari serangan udara yang semakin intensif. Di atas mereka, suara pesawat bom-bom sekutu terus menderu, menjatuhkan bom-bom yang menghancurkan gedung-gedung dan menebarkan kehancuran. Di tengah ketakutan yang menyelimuti, warga Berlin hanya bisa berharap dan berdoa agar perang segera berakhir. Stalin sedang terburu-buru karena pasukan Amerika baru saja menyeberangi sungai Rhine, dan pemimpin Soviet khawatir mereka akan merebut Berlin sebelum dia. Untuk mempercepat kampanyenya, dia membagi komando operasi Berlin antara Marsikal Zhukov di pusat dan Marsikal Konev di selatan. Dengan demikian, Stalin secara efektif memicu persaingan antara dua komandannya yang paling senior, karena keduanya ingin diakui sebagai pihak yang berhasil menaklukkan ibu kota Jerman. Pada tanggal 15 April
pasukan Soviet melancarkan salah satu serangan artileri terkuat dalam sejarah. Lebih dari 1 juta peluru ditembakkan ke posisi Jerman di sebelah barat Oder. Namun, ketika pasukan Zhukov maju dari pangkalan jembatan mereka mendapati bahwa pasukan Jerman telah mundur ke posisi yang dibentengi di dataran tinggi Shiloh yang lebih jauh ke pedalaman. Setelah mengetahui serangan Soviet yang akan segera terjadi dari seorang tentara Rusia yang ditangkap, Zhukov menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Jerman di Shiloh Heights, sebuah posisi pertahanan alami yang kuat di timur Berlin. Pertempuran di Shiloh Heights berlangsung selama 4 hari, jauh lebih lama dari yang direncanakan. Sejumlah besar tank Soviet hancur karena digunakan sebagai pendobrak posisi Jerman. Lebih dari 30.000 tentara Soviet tewas dibandingkan dengan 10.000 tentara yang tewas di tangan Jerman. Pada akhirnya, tingginya angka korban Soviet sebagian besar disebabkan oleh tergesa-gesanya Stalin untuk mencapai Berlin. Jauh sebelum pasukan merah Soviet memasuki pusat Berlin, mereka terlebih dulu membuka jalan untuk rekan mereka sendiri. Pertempuran Halb adalah salah satu pertempuran paling brutal dan tragis dalam fase akhir Perang Dunia yang kedua. Terjadi dari 24 April hingga 1 Mei 1945, terletak di hutan Spree, selatan Berlin. Pertempuran ini melibatkan upaya putus asa Angkatan Darat ke-9 Jerman untuk melarikan diri dari pengepungan Soviet dan bergabung dengan pasukan Jerman lainnya di barat. Pertempuran Halb dimulai dengan serangan besar-besaran oleh tentara merah untuk menghancurkan pasukan Jerman yang terjebak. Pasukan Soviet dengan superioritas numerik dan peralatan yang lebih baik melancarkan serangan dari berbagai arah, menciptakan tekanan luar biasa pada Angkatan Darat ke-9. Soviet menggunakan taktik pengepungan klasik, menyerang dari depan dan menutup jalur pelarian dari belakang, memaksa Jerman untuk bertempur dalam kondisi yang semakin putus asa. Dalam usaha untuk menembus pengepungan, Angkatan Darat ke-9 harus melintasi hutan yang lebat dan wilayah pedesaan yang sulit. Di bawah serangan terus-menerus dari artileri dan pesawat Soviet, setiap langkah maju berarti menghadapi pertahanan kuat Soviet yang telah menyiapkan barikade dan titik-titik penyergapan di sepanjang rute pelarian. Pasukan Jerman yang terdiri dari prajurit reguler, anggota SS, dan Volkssturm atau milisi rakyat yang terdiri dari pria tua dan anak-anak bertempur dengan keberanian yang luar biasa meskipun menghadapi peluang yang sangat kecil. Pertempuran Halb sangat brutal dan menyebabkan korban yang sangat tinggi di kedua belah pihak. Diperkirakan sekitar 50.000 hingga 60.000 tentara Jerman dan ribuan warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran tewas dalam usaha untuk melarikan diri. Pasukan Soviet juga mengalami kerugian besar. Meskipun jumlah pastinya sulit dipastikan, hutan Spree menjadi tempat pembantaian dengan mayat-mayat yang bergelimpangan di setiap sudut. Pertempuran jarak dekat sering terjadi di dalam hutan, dengan prajurit yang bertarung hingga titik darah penghabisan. Dalam kekacauan dan kengerian perang, banyak warga sipil yang terbunuh atau terluka, menambah tragedi kemanusiaan yang sudah luar biasa. Meskipun sebagian kecil pasukan Jerman berhasil menembus pengepungan dan bergabung dengan Angkatan Darat ke-12, sebagian besar dari mereka ditangkap atau dibunuh oleh Soviet. Hasilnya adalah kehancuran total Angkatan Darat ke-9,
sebagai kekuatan tempur yang efektif. Pertempuran Hulk menandai salah satu bab terakhir dari Perang Dunia Kedua di Eropa, menunjukkan kebrutalan dan keputusasaan perang dalam tahap akhirnya. Pertempuran Hulk juga menunjukkan tekad Tentara Merah untuk menyelesaikan perang dengan cepat dan menghancurkan semua kantong perlawanan Nazi. Dengan runtuhnya pertahanan Jerman di Hulk, jalan menuju Berlin semakin terbuka lebar bagi Soviet. Bersiaplah menyaksikan awal dari serangan yang akan mengubah sejarah dunia. Ketika pasukan merah Soviet memulai serangan mereka terhadap Berlin dengan kekuatan dan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada pertengahan April 1945, di bawah komando Zhukov dan Ivan Konev, Soviet mengumpulkan kekuatan terbesar mereka, sebuah pasukan yang mencakup lebih dari 2,5 juta tentara, 6.250 tank, dan 7.500 pesawat. Langit kelabu Berlin segera dipenuhi dengan suara deru mesin perang yang datang membawa kehancuran. Dengan ketegangan yang memuncak, hari serangan dimulai dengan hujan artileri yang mengguncang bumi Berlin. Ribuan meriam Soviet yang disusun dengan presisi militer mulai menembakkan peluru-peluru besar ke posisi pertahanan Jerman. Ledakan demi ledakan menghancurkan bangunan, menghujani puing-puing, dan menciptakan pemandangan apokaliptik. Langit Berlin berubah menjadi merah, terselimuti oleh cahaya api dan asap yang mengepul dari gedung-gedung yang terbakar. Di garis depan, prajurit-prajurit Soviet bergerak maju dengan keteguhan hati yang luar biasa. Tank-tank T-34 mereka mengaum, melaju cepat melintasi ladang-ladang terbuka dan melalui hutan-hutan yang mulai hijau oleh mesin semi. Di atas mereka, pesawat-pesawat pembom IL-2 Sturmovik menghujani bom dan peluru ke posisi pertahanan Nazi, menghancurkan segala yang berada di jalur mereka. Serangan udara ini memberikan dukungan yang tak ternilai, menciptakan kehancuran besar sebelum pasukan darat Soviet tiba. Dalam kegelapan malam, pasukan merah bergerak maju dengan langkah yang terkoordinasi dan penuh disiplin. Tentara-tentara infanteri yang telah berjuang melintasi benua Eropa Timur menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Mereka menyusuri parit-parit dan melintasi medan ranjau dengan hati-hati, mengetahui bahwa setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Suara tembakan dan ledakan terus menghantui malam, menciptakan simfoni kematian yang menggetarkan hati. Di tengah kekacauan ini, para komandan Soviet terus memimpin dengan tenang dan penuh perhitungan. Marskal Zhukov dengan kecakapan militernya mengatur serangan dengan strategi yang sempurna. Dia memastikan bahwa setiap unit bergerak sesuai rencana, menekan pertahanan Jerman dengan kekuatan penuh. Koordinasi antara artileri, infanteri, dan tank berjalan lancar, menciptakan tekanan terus-menerus yang menghancurkan moral dan pertahanan Nazi. Namun, serangan ini tidak tanpa pengorbanan. Di setiap sudut medan pertempuran, prajurit Soviet dan Jerman terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Di tengah reruntuhan kota dan hutan yang hancur, mereka saling bertarung dengan pisau, bayonet, dan senapan mesin. Jeritan kesakitan dan teriakan perang memenuhi udara, menciptakan pemandangan yang mengerikan dan penuh penderitaan.
Setiap langkah maju Soviet dibayar dengan darah dan nyawa. Tapi semangat juang mereka tetap tak tergoyahkan. Di belakang garis depan, dukungan logistik Soviet bekerja tanpa henti. Truk-truk dan kereta api membawa suplai amunisi, makanan dan obat-obatan ke pasukan yang berjuang di garis depan. Rumah sakit lapangan didirikan di setiap titik strategis melawan ribuan prajurit yang terluka dalam pertempuran. Para dokter dan perawat bekerja dengan penuh dedikasi, menyelamatkan nyawa yang bisa diselamatkan dan memberikan kenyamanan bagi mereka yang berada di ambang kematian. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Soviet semakin mendekati Berlin. Di setiap langkah, mereka menghancurkan pertahanan Nazi yang tersisa, memaksa mereka mundur lebih dalam ke dalam kota. Serangan ini, meskipun penuh dengan kengerian dan penderitaan, menunjukkan kekuatan dan keteguhan hati pasukan merah. Mereka tahu bahwa kemenangan di Berlin akan mengakhiri perang yang brutal ini dan membawa harapan baru bagi dunia yang telah lama tenggelam dalam kegelapan. Ketika pasukan Soviet akhirnya mencapai pinggiran Berlin, mereka bersiap untuk serangan terakhir. Di hadapan mereka, kota Berlin berdiri sebagai benteng terakhir dari kekuasaan Nazi. Dengan semangat juang yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan nasib Eropa. Di bawah langit Berlin yang kelabu, pasukan merah maju dengan keberanian yang luar biasa, membawa serta bayangan kematian dan harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah.